Halo, perkenalkan nama saya Endah Puspitasari dengan nomor induk mahasiswa 11012000002 dengan buka prodi Ilmu Komunikasi semester 3. Untuk video kali ini saya ingin membahas perihal UAS perkembangan teknologi yang bersutemakan perkembangan teknologi visual komunikasi dari masa ke masa dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Triokta Sulfa Kimiawan MI Kom. Langsung aja kita mulai ke pembahasannya ya teman-teman. Perkembangan teknologi visual komunikasi dari masa ke masa. Nah, untuk perkembangan teknologi komunikasi ini merupakan suatu siklus yang akan terus-menerus berkembang seiring berjalannya waktu. Perkembangan teknologi komunikasi ini tentu membawa perubahan dalam aspek komunikasi sehari-hari. Nah, saya akan menyajikan tentang sejarah singkat dari perkembangan teknologi komunikasi yang telah terjadi dari satu masa ke masa lainnya. Sejarah teknologi komunikasi. Untuk yang pertama, teknologi komunikasi berupa lukisan gua. Lukisan gua diklaim menjadi metodologi komunikasi tertua yang ada di dunia. Metode lukisan gua difungsikan sebagai sebuah tanda manusia purba dalam menandai daerah mereka. Tak hanya untuk menandai wilayah mereka saja, tulisan gua yang sudah menjadi media untuk merekam berbagai peristiwa penting yang terjadi pada saat itu. Lukisan gua ini biasanya dapat ditemukan di dinding ataupun langit-langit gua tersebut. Lukisan gua juga memiliki fungsi lain, yakni sebagai fungsi religius serta fungsi simbolis. Fungsi simbolis yang ada pada lukisan gua adalah simbolis untuk berkomunikasi. Simbolis-simbolis ini biasanya memiliki berbagai wujud dengan makna yang berbeda-beda, dan tujuannya tentu hanya untuk menyampaikan pesan tertentu. 2. Teknologi komunikasi melalui simbol. Diketahui terdapat ukiran batu yang disebut sebagai petrografi yang ditemukan serta dikenalkan pada sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi. Ukiran batu tersebut difungsikan sebagai media perekam cerita oleh manusia purba. Akhir-akhir ini kita kerap mendengar fakta bahwa simbol grafis difungsikan sebagai media untuk menggambarkan sebuah konsep ataupun ide tertentu. Nah, diketahui bahwa negara Cina menciptakan karakter-karakter yang digunakan untuk berkomunikasi. Berjalannya waktu, huruf abjad PN tercipta dan teknologi komunikasi berkembang dengan bantuan dari ciptanya huruf alfabet. 3. Teknologi komunikasi menggunakan tanda asap. Tanda asap kerap dikenal sebagai sinyal yang difungsikan untuk mengirim pesan atau informasi. Penggunaan teknologi komunikasi tanda asap ini cukup populer dan paling banyak digunakan di Cina. Contoh penggunaannya adalah ketika seorang penjaga melepaskan sinyal tersebut ke udara, asap akan diartikan sebagai sebuah pesan yang menuju ke tembok besar di Cina. Ada pula seseorang sejarawan asal Yunani yang menggunakan sinyal ini untuk menggantikan huruf alfabet. 4. Teknologi komunikasi penggunaan merpati. Nah, burung merpati ini sangat populer karena mereka mengetahui arah kemana mereka terbang. Arah menuju ke rumah mereka bahkan setelah mereka melalui perjalanan yang panjang dan jauh. Orang-orang yang menggunakan merpati
Sebagai pengirim pesan, mereka biasanya akan meletakkan suatu huruf yang berukuran kecil di leher merpati tersebut, dengan harapan bahwa merpati itu akan sampai ke penerima. Merpati memiliki peranan penting dalam perkembangan teknologi komunikasi ini. 5. Teknologi komunikasi sistem pos. Setelah berkembangnya zaman, manusia semakin sadar untuk menghentikan penggunaan merpati sebagai pengiriman pesan dan beralih dengan menggunakan jasa kurir. Sistem pos ini membuat seseorang yang ingin mengirimkan pesan harus mengirimkannya ke orang lain dan akan dikirimkan ke penerima lewat layanan pos. Dalam sistem pos ini memerlukan adanya penggunaan kotak surat. 6. Teknologi komunikasi menggunakan koran. Koran atau yang dulu dikenal sebagai surat kabar merupakan teknologi komunikasi yang harus digunakan hingga saat ini. Surat kabar atau koran berisi tentang penyampaian suatu berita yang disampaikan secara tertulis, serta berbagai peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung saat itu. Surat kabar sendiri memiliki dua jenis, yakni surat kabar nasional dan surat kabar internasional. Jenis surat kabar yang diterbitkan sangat bergantung pada berita yang terkandung di dalamnya. Surat kabar sendiri dikenal sebagai mengambil alih perhatian masyarakat dan perlahan mengubah metode penyampaian informasi dari waktu ke waktu. 8. Teknologi komunikasi menggunakan telegraf. Telegraf menjadi alat komunikasi listrik pertama yang dapat mengirim pesan berupa teks. Telegraf diciptakan untuk mempermudah masyarakat dalam mengirim pesan dalam bentuk teks untuk membantu menyebarkan informasi ke penjuru negeri. 9. Teknologi komunikasi menggunakan telepon. Telepon menjadi penemuan yang memegang peranan penting pada saat itu. Telepon sangat diandalkan untuk berbagai situasi, baik di rumah maupun di kantor. Alat komunikasi ini memberikan akses untuk menggunanya dalam mengirimkan suara dan akan diubah menjadi sebuah sinyal. Sinyal tersebut kemudian akan disalurkan menggunakan kabel dan disampaikan kepada penerima. 10. Teknologi komunikasi menggunakan televisi. Televisi menjadi teknologi komunikasi kesekian yang masih digunakan hingga saat ini. Televisi sendiri merupakan suatu sumber hiburan untuk masyarakat yang mencakup dunia secara luas. Televisi bentuk menjadi teknologi komunikasi yang bersifat tidak langsung untuk para penonton. Awalnya, teknologi memiliki tampilan hitam putih. Setelah perkembangan zaman terjadi, barulah televisi dapat ditonton menjadi lebih berwarna dan dilengkapi dengan berbagai fitur-fitur unik di dalamnya. 11. Teknologi komunikasi menggunakan komputer. Komputer diciptakan pada tahun 1930 oleh seorang insinyur yang bernama Vannevar Bush yang berasal dari Amerika. 16 tahun kemudian, para ilmuwan dari Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat, menciptakan sebuah komputer digital yang diberi nama ENIAC. Alat ini dikendalikan dengan tabung tanpa udara atau hampa. Seiring berjalannya waktu, ENIAC dinilai tidak memiliki ingatan atau kapasitas memori. Karena hal itu, sekitar tahun 1950-an, seorang ahli matematika yang mengembangkan sebuah pemikiran untuk menyimpan seluruh program yang ada di komputer dalam baik bank ingatan. Ahli matematika tersebut bernama John von Neumann. Sekitar 20 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1970, komputer mulai dioperasikan menggunakan transistor yang lebih efisien. Seterusnya, komputer terus dikembangkan hingga menjadi teknologi komunikasi yang paling sempurna dan dapat melakukan berbagai pekerjaan yang sangat membantu pekerjaan umat manusia di dunia. Dalam perkembangannya, komputer juga dibekali dengan berbagai spek handal dan akses jaringan untuk menambah kegunaannya.
12. Internet. Dunia internet telah membawa orang-orang semakin dekat, terlebih setelah adanya website, di mana Tim Berners-Lee menemukan www atau World Wide Web di tahun 1990. Kemudian, satelit mendukung internet. Dengan internet, kita bisa mencari apapun dan di mana saja di seluruh dunia. Lalu, koneksi nirkabel melalui muncul pada tahun 1991. Sejak saat itu, orang-orang mulai kecanduan dengan internet. Terlebih sekarang, semua aktivitas sekecil apapun dari mulai kehidupan sehari-hari, bisnis, dan pendidikan tidak jauh dari penggunaan internet. 13. Surel atau email atau faksimiles. Surel atau email atau faksimiles merupakan salah satu media komunikasi yang paling formal dan biasanya hanya digunakan di kantor atau kampus saja. John Vitale di tahun 1975 mengembangkan sebuah perangkat lunak atau software untuk mendukung surat. Semenjak penemuan surel, banyak platform surat menyurat yang sudah tidak digunakan lagi, sebab email terkesan lebih efektif untuk pencatatan dan juga hemat biaya. 14. Pesan teks. Teknologi komunikasi selanjutnya adalah pesan teks, di mana berbagai penyediaan jaringan digunakan untuk mengirimkan teks. Orang pertama yang mengirimkan pesan teks adalah Neil Papworth, yaitu seorang insinyur. Ia mengirimkan pesan teks tersebut pada tahun 1992. Sejak saat itu hingga sekarang, pesan teks sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial dalam berkomunikasi jarak jauh. Orang-orang dari penjuru dunia manapun bisa berbincang melalui pesan teks. Dengan adanya internet yang canggih, aplikasi pesan teks mulai bermunculan. Aplikasi tersebut bisa membantu dan menghubungkan orang-orang di mana mereka bisa berbagi pesan melalui internet. 15. Media sosial. Sekarang ini hampir semua orang membagikan seluruh cerita hidup mereka di media sosial. Platform media sosial bisa membantu orang-orang untuk berbagai foto, video, dan semua hal di internet. Hal tersebut merupakan media komunikasi terbaru yang ada di dunia digital. Saat ini, sudah banyak sekali platform media sosial yang bermunculan, mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, dan lainnya. Kehadiran ponsel pintar atau smartphone juga menambah kenyamanan orang-orang dalam menggunakan media sosial. Aplikasi media sosial bisa diinstal ke smartphone kita. Kemudian, menggunakan media sosial bisa leluasa membagikan cerita atau peristiwa hidup mereka ke ranah publik. Sekarang ini, sudah banyak orang-orang yang terobsesi dengan platform media sosial. Bahkan, banyak dari mereka yang membagikan hal-hal yang sebenarnya tidak etis untuk diunggah di media sosial. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan popularitas saja. Oleh karena itu, media sosial sudah merevolusi cara orang-orang dalam berkomunikasi. Media sosial, kita bisa melihat apa saja yang dilakukan orang lain melalui profil media sosial masing-masing. Jadi, zaman sekarang sudah terlampau mudah untuk menghubungi teman kita yang tinggal jauh. Komunikasi juga menjadi jauh lebih mudah dan efektif. Jarak bukan lagi masalah untuk berkomunikasi. Kita bisa bicara kepada siapapun di seluruh penjuru dunia. Bahkan, orang-orang yang belum pernah diketemui, teknologi komunikasi yang sudah menjadi lebih baik sangat membantu kita dalam mendapatkan keterampilan sosial. Dari mulai ucapan verbal sampai pesan teks, semua orang bisa berkomunikasi mengenai kehidupan sehari-harinya. Nah, jadi teman-teman semua, perkembangan teknologi itu sudah mengubah hidup umat manusia dan mempengaruhi hampir semua sektor utama masyarakat, mulai dari transportasi, bisnis, juga komunikasi. Kemajuan teknologi komunikasi dan ilmu pengetahuan sudah memberikan dampak yang sangat besar terhadap cara kita dalam berkomunikasi.
Dan juga hal tersebut membuat kita tidak memiliki pilihan selain menjalani perkembangan zaman ini. Dominasi dari teknologi komunikasi sudah memaksa para pelaku bisnis juga untuk memulai berinvestasi besar-besaran dalam menyediakan layanan komunikasi. Nah, baik untuk karyawan atau kliennya, hal tersebut juga dapat dibuktikan dalam strategi pemasaran yang terjadi pada penyedia layanan dan juga pelanggannya. Dan juga selain itu, untuk platform media sosial juga sudah menyebabkan perubahan drastis terkait cara kita dalam berkomunikasi. Dan melalui platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau TikTok dan lainnya, para pengguna bisa berkomunikasi melalui kolom komentar, suka, dan bahkan profil pengguna platform tersebut mampu mendobrak dinding pembatas terkait perbedaan agama, suku, ras, dan lainnya. Dan itu juga untuk mempermudahkan segala aktivitas manusia, teknologi komunikasi mempermudah pekerjaan di dalam dunia bisnis dan juga ekonomi. Dengan adanya hal tersebut, teknologi komunikasi yang berkembang dengan pesat menjadi pilar pendukung di dalam teknologi transportasi pada bidang industri. Tak hanya itu saja, dengan adanya pengelolaan sistem yang baik, maka akan mempengaruhi kinerja sistem menjadi lebih baik. Dan juga dengan adanya pengelolaan sistem yang baik, maka akan mempengaruhi kinerja sistem menjadi lebih baik. Dan itulah beberapa fungsi dari teknologi komunikasi pada saat ini dari zaman ke zaman. Dan terima kasih sudah mau menonton video saya dan mendengarkan penjelasan bahkan rincian tentang perihal sejarah perkembangan teknologi dari masa ke masa atau dari zaman ke zaman. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf bila ada kekurangan atau kesalahan apapun dalam penyampaian pesan, karena saya pun masih belajar. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Bye-bye.